Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 11 Januari 2021, memasuki semester genap di tahun ajaran 2020-2021. Materi pertama di matematika tentang perbandingan. Di sini materi yang akan dijelaskan adalah yang pertama, pengertian dan konsep dasar perbandingan. Yang kedua, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Oke, di sini yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian perbandingan. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Baik, perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Bisa digarisbawahi tentang dua besaran sejenis, yaitu berarti kita hanya bisa membandingkan dua besaran yang sejenis. Jika dia tidak sejenis, berarti dia tidak bisa dibandingkan. Dan perbandingan biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan atau pembagian. Contoh, yang pertama, di sini ada kakak dan adik. Dilihat ya, kakak membawa 8 buku. Bisa dihitung di sini ada 8 buku yang kakak bawa. Kemudian adik membawa 7 buku. Bisa dihitung juga di sini adik membawa 7 buku. Pernyataannya, kakak membawa 1 buku lebih banyak dibandingkan buku adik. Dan kesimpulannya, perbandingan buku yang dibawa oleh kakak dan adik adalah 8 berbanding 7. Ya, bisa dilihat di sini kakak membawanya dia lebih banyak daripada adiknya. Jadi perbandingannya 8 berbanding 7. Oke, contoh yang kedua. Jika usia adik 10 tahun dan usia kakak 25 tahun, maka perbandingan usia adik dan kakak dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama, usia adik 15 tahun lebih muda dari usia kakak. Dalam hal ini, yang dibandingkan adalah selisih usia. Selisih usia ya yang dibandingkan, di mana kita bisa tahu selisih usianya. Kok bisa 15 tahun? Di sini dilihat 25 dikurangkan dengan 10. 25 dikurang 10 hasilnya 15. Jadi selisih usia kakak dan adik itu 15 tahun. Oke, selanjutnya yang dibandingkan adalah hasil bagi usia adik dan usia kakak. Dapat dilihat tadi usia adik itu 10 tahun, kemudian usia kakak 25 tahun. Penyelesaiannya, usia adik banding usia kakak sama dengan 10 berbanding 25. Ya, di sini yang kedua yaitu kan dibandingkan dengan hasil bagi. Jadi usia adik banding usia kakak sama dengan 10 banding 25. Hasil bagi kita kembali ke pengertiannya tadi ya. Selanjutnya di sini 20 banding 25. Jadi 2 banding 5. Dari mana 2 banding 5? Dari hasil bagi. 10 dibagi dengan 5 hasilnya 2. Kemudian 25 dibagi dengan 5 hasilnya 5. Jadi perbandingan usia adik berbanding usia kakak sama dengan 2 berbanding 5. Oke, selanjutnya kesimpulan ya. Dari contoh 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa ada dua cara dalam membandingkan dua besaran, yaitu menentukan selisih dan mencari hasil bagi. Oke, dan terdapat 3 cara untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio. Jadi, perbandingan itu bisa disebut juga dengan rasio. Ya, yang pertama, pecahan. Misalnya, 3/5. Nih ya, 3/5. Selanjutnya, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Nih, bisa dilihat, 2, misalnya 3 banding 5. Ini dibacanya 3 banding 5. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 3 dari 5. Oke, ini kesimpulannya bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Di sini ada contoh, yaitu dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 120 siswa memilih media online dan 30 siswa memilih media cetak.
Lengkapi setiap pernyataan berikut. Nah, yang pertama, terdapat titik-titik-titik siswa lebih banyak memilih media online daripada media cetak. Oke, bisa dilihat di sini titik-titik berarti kalian disuruh mengisi ya. Selanjutnya, perbandingan siswa memilih media online terhadap siswa memilih media cetak dengan rasio. Dan di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, kita ketahui jumlah siswanya. Jumlah siswanya 150. Kemudian siswa memilih media online sebanyak 120 dan siswa yang memilih media cetak sebanyak 30. Yang pertama, terdapat titik-titik siswa lebih banyak memilih media online daripada media cetak. Berarti ini selisihnya, selisih antara yang memilih media online dengan media cetak. Tadi gimana cara mencari selisih? Yaitu yang memilih media online kita kurangkan dengan banyaknya yang memilih media cetak. 120 dikurangkan dengan 30, hasilnya 90. Ya, dapat dilihat terdapat 90 siswa lebih banyak memilih media online daripada media cetak. Yang kedua, perbandingan siswa memilih media online terhadap siswa memilih media cetak dengan rasio titik-titik banding titik-titik. Kita mencari perbandingannya. Ya, udah kelihatan ya perbandingannya. Di sini media online berbanding dengan media cetak sama dengan 120 berbanding 30. Kita mencari hasil baginya ya. Di sini media online berbanding media cetak sama dengan 4 berbanding 1. Dari mana 4 berbanding 1? Oke, di sini 120 kita bagi dengan 30, hasilnya 4. Kemudian 30 kita bagikan dengan 30, hasilnya 1. Jadi, perbandingan siswa memilih media online terhadap siswa memilih media cetak dengan rasio 4 berbanding 1. Ini contoh soal yang pertama. Ada lagi contoh soal yang kedua. Oke, di sini jarak rumah Ella dari sekolah sekitar 250 meter. Jarak rumah Dinar dari sekolah 5 km. Berapakah perbandingan jarak rumah Ella dan rumah Dinar dari sekolah? Penyelesaiannya, diketahui jarak rumah Ella tadi 250 meter. Kemudian jarak rumah Dinar 5 km. Nah, di sini kan satuannya nggak sama, jadi kita harus merubahnya ke meter. Jadi, 5 km kita rubah ke meter. Kita menggunakan tangga satuan ya. Ingat tangga satuan. Dari kilo ke meter itu turun berapa? Nih, hasilnya 500 meter. Berarti dia turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga dikali 100. Jadi 5 km dikali 100 hasilnya 500 meter. Nah, yang ditanya perbandingan jarak rumah Ella dan rumah Dinar dari sekolah. Nih perbandingannya 250 berbanding 500. Ya, bisa dilihat. Di sini sama dengan 10 berbanding 20. Dari mana 10 berbanding 20? Kita lihat dari 250 dibagi dengan 25. Kemudian 500 dibagi 25. 250 dibagi 25 hasilnya 10. Kemudian 500 dibagi 25 hasilnya 20. Berarti 10 berbanding 20. Oke, kemudian masih bisa kan dibagi lagi. Jadi 10 dibagi dengan 5 hasilnya 2. Kemudian 20 dibagi dengan 5 hasilnya 4. Jadi 2 banding 4. Ini masih bisa dibagi lagi atau disederhanakan lagi. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 1 banding 2. Ya, di sini bisa dilihat. Jadi, jarak rumah Ella dan rumah Dinar dari sekolah adalah 1 berbanding 2. Terima kasih. Itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima dengan baik.
untuk kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua terlindungi dari bahaya virus-virus yang lagi marak ini ya. Semangat!